kitanya harus menciptakan masalah, Bang. Masalah itu kita harus menciptakan, Bang. Ini kan masalah yang kita ciptakan, Bang. Orang berpuluh-puluh tahun nggak menganggap ini masalah. Nah, kenapa masalah diciptakan? Ekspektasinya menghadirkan keadilan sosial. Itu ekspektasi. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kenyataannya ya keadilan. Nah, ini masalah diselesaikan tuh. Tapi kalau kita tidak punya ekspektasi untuk menyelesaikan keadilan sosial, maka situasi sekarang dianggap sebagai biasa saja. Jadi ke depan, tugas apapun, cara pandangnya kira-kira seperti itu. Kalau boleh, izinkan saya menuntaskan Jakarta dulu. Sesudah saya tuntaskan Jakarta, nanti saya bicara nasional. Tapi saya ingin sampaikan ke Bang Karno. Begini, gagasan tentang masa depan, visi, misi, dan lain-lain, itu harus ditopang dengan rekam jejak, Bang. Nggak bisa hanya visi misi, Bang. Seseorang mengatakan, saya akan melakukan A, B, C, D, F, G. Yang mengatakan tidak perlu membawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah. Ya. Sama soal bicara masa depan, Bang. Betul nggak, Bang? Tapi bila dia ditopang dengan rekam jejak, maka dia jadi relevan. Jadi saya ingin katakan, lihat rekam jejak di Jakarta. Bagaimana memandang masalah, metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, langkah teknokratis apa yang dikerjakan, apa yang terjadi setelah 5 tahun. Itu alat memprediksi di masa depan. Karena the best predictor of your future behavior is your past behavior. Okay? Your past record is the best predictor of your future record. Karena itulah, menurut saya rekam jejak yang harus jadi perhatian semua. Karena kalau ditanya visi, setiap orang bisa membangun sebuah imajinasi. Ada yang setuju dengan imajinasi, ada yang tidak setuju dengan imajinasinya. Tapi dua-duanya tidak bisa memberikan bukti pembantahnya. Ya, fiktif lah. Iya kan? Tapi kalau track record nggak bisa. Nah, saya mengajak kepada semua lihat track record. Kalau lihat track record, maka di situ akan ada. Nah, kemudian membangun itu melampaui sekedar apa yang kita sebut sebagai barang yang terlihat. Tadi yang saya sampaikan, Bang, rasa aman di bidang kesehatan, kesamaan di bidang pendidikan, kesamaan dalam kesempatan kerja, perasaan persatuan. Ini kota ini harus bangun perasaan persatuan nih. Dibangun peradaban. Kami bangun Taman Ismail Marzuki. Kita bangun perpustakaan baru. Kenapa? Karena kota ini tidak boleh hanya sekedar tempat orang mencari penghidupan. Dia harus menjadi sebuah kota yang memberikan kehidupan. Kota yang memberikan peradaban. Jadi, ini adalah alat untuk semua melihat bagaimana sebuah wilayah dikelola, apa saja yang menjadi kata-kata kuncinya, apa saja menjadi realisasinya, itu dijadikan sebagai bahan memprediksi ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang, Pak. Nanti sesudah ini, saya sudah 5-16, saya akan leluasa. Saat ini saya dibatasi. Ada satu hal, Pak. Kami di Jakarta mencoba untuk secara serius menerjemahkan perintah konstitusi dan janji kemerdekaan kita. Menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Itu yang kami sampaikan. Jadi kami ingin orang di Jakarta merasakan keadilan sosial. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus kebijakan yang memberikan rasa kesetaraan, rasa kebersamaan. Artinya, di amanat apapun itu jadi kata kunci itu, Bang. Saya beri contoh rumah, Bang. Ya, ini sebagai contoh rumah, Bang. Di Jakarta ini separuh penduduk itu kontrak, kos. Separuh penduduk itu punya rumah. Bayangkan coba, penduduk separuh punya rumah nih. Nah, yang punya rumah, Bang, itu sebagian pelan-pelan tergusur keluar Jakarta. Tapi kita nggak pernah menganggap ini sebagai masalah loh, Bang.
selama ini. Selama ini. Coba kenapa? Tidak ada tanah harga semahal di Jakarta seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua, tidak ada harga tanah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setinggi Jakarta. Oke. Konsekuensinya tidak ada NJOP naik setinggi Jakarta, nggak ada, tiap tahun tuh naik. Kita pernah NJOP naik 500%. Bang. Apa sih artinya Bang kalau itu dikerjakan terus Bang? Artinya Ya mesti terus ya. kita membuat kebijakan cara sopan mengosongkan kota ini dari mereka yang kurang makmur. Itu caranya sopan Bang. Naikin terus nih NJOP. Lama-lama keusir semuanya. Nah, saya sebagai pengelola kota ini Bang, loh, perintah konstitusi yang saya pegang ketika saya disumpah itu melaksanakan kelasnya keadilan sosial. Jadi saya bukan hanya memikirkan bagaimana orang bisa punya rumah, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana orang yang punya rumah di Jakarta nggak keusir dari kotanya. Itulah sebabnya Bang, kenapa kita buat kebijakan. Semua orang berjasa di kota ini, PBB-nya 0. Semua orang berjasa. Yang pernah terima bintang Mahaputra, bintang jasa, apapun, 0. Semua veteran, 0. Semua 0 pajaknya. Semua pensiunan, 0 pajaknya. Pensiunan. Kemudian semua, dan anak turunannya Bang. Guru juga begitu. Guru. Saya teruskan dikit nih Bang, terkait dengan ini. Ini untuk menjaga. Lalu kita buatkan kebijakan rumah yang nilainya di bawah 2 miliar, PBB-nya 0. Apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta bebas PBB. Supaya mereka nggak keusir di kota ini. Nah, terus sekarang bagaimana dengan yang 15% nih? 15% ini diberikan pengecualian, Bang. Rumah itu adalah tempat tinggal. Mau orangnya kaya raya, mau biliuner, mau miskin, perlu atap dari hujan dan panas. Karena itu, yang di atas 2 miliar, 60 meter pertama tanahnya tidak kena pajak. Karena sebagai manusia, dia berhak atas tanah untuk tinggal. Di atas itu baru dikenain pajak. Oke? Kemudian, yang bangunannya berapa? 36 meter persegi. 36 itu kebutuhan hidup manusia. Tidak boleh kena pajak. Lah manusia hidup perlu rumah kok. Kenapa pajak rumah ditinggiin? Terus kita di pemerintah bilang meningkatkan PAD. Bukan meningkatkan PAD, itu pengusiran orang kurang makmur. Jadi, Bang, ini, jadi saya katakan, cara pandang itu kita tidak boleh menganggap hanya masalah yang dibicarakan di sosmed, hanya masalah yang dibicarakan di media. Bukan, kitanya harus menciptakan masalah, Bang. Masalah itu kita harus menciptakan, Bang. Ini kan masalah yang kita ciptakan, Bang. Orang berpuluh-puluh tahun nggak menganggap ini masalah. Nah, kenapa masalah ciptakan? Ekspektasinya menghadirkan keadilan sosial. Itu ekspektasi. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kenyataannya ya keadilan. Nah, ini masalah diselesaikan tuh. Tapi kalau kita tidak punya ekspektasi untuk menyelesaikan keadilan sosial, maka situasi sekarang dianggap sebagai biasa saja. Jadi ke depan, tugas apapun, cara pandangnya kira-kira seperti itu. Bismillah.